Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, bertemu lagi di YouTube BBM Channel. Belajar bersama menyenangkan. Apa kabar hari ini anak-anak soleh dan soleha? Dimanapun kalian berada, Ibu berharap kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 3. Namun sebelumnya jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Anak-anak soleh dan soleha, sebelum pembelajaran dimulai, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak soleh dan soleha, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada kesempatan kali ini adalah 1. Siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. 2. Siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. 3. Siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. 4. Siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Nah, itulah anak-anak tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada kesempatan kali ini. Ibu yakin kalian semua bisa mencapainya dengan baik. Anak-anak soleh dan soleha, tahukah kalian, selain memiliki tarian tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Bagaimana cara bunyi yang dihasilkan oleh alat musik bisa sampai ke telinga kita? Untuk mengetahuinya, kalian lakukan hal berikut ini ya. Nah, coba kalian perhatikan apa yang sedang Udin dan Beni lakukan. Udin dan Beni sedang melakukan percobaan 1. Percobaan 1 ini tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Alat dan bahan yang harus disiapkan yaitu selang plastik panjang 2 meter atau lebih. Langkah kerjanya, yang pertama, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Yang kedua, dekatkan ujung selang ke telinga. Yang ketiga, minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Yang keempat, dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Nah, anak-anak soleh dan soleha, kalian coba lakukan percobaan 1 seperti yang dilakukan Udin dan Beni ini ya. Anak-anak soleh dan soleha, sekarang coba kalian perhatikan Beni dan Udin berikut ini. Mereka sedang apa ya anak-anak soleh dan soleha? Nah, anak-anak, ternyata Udin dan Beni sedang melakukan percobaan 2. Tujuan dari percobaan 2 ini yaitu untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu 1. Gelas plastik 2 buah, 2. Benang kasur, 3. Paku. Adapun langkah kerjanya yaitu 1.
buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. 2. Potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. 3. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. 4. Buatlah simpul agar tidak lepas. 5. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. 6. Lepaskan benang dari gelas plastik. 7. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. 8. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Nah, anak-anak soleh dan soleha, kalian coba lakukan ya percobaan 2 ini. Nah, anak-anak, sekarang apa ya yang sedang dilakukan oleh Edo? Nah, ternyata Edo sedang melakukan percobaan 3. Adapun tujuan percobaan 3 ini yaitu untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Adapun alat dan bahan yang harus disiapkan yaitu 1. Ember besar, 2. Air, 3. Batu koral, 4. Corong kecil. Kemudian langkah kerjanya yaitu 1. Isi ember dengan air hingga penuh. 2. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Yang ketiga, ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Yang keempat, dengarkan dan catat hasilnya. Nah, anak-anak soleh dan soleha, di rumah kalian coba ya percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3. Ketika melakukan percobaan ini, boleh dibantu oleh orang tua kalian, kakak kalian, atau teman yang dekat rumahnya dengan kalian. Anak-anak soleh dan soleha, setelah melakukan ketiga percobaan yang tadi, kemudian isilah tabel berikut berdasarkan hasil percobaan. Kemudian, setelah kalian melengkapi tabelnya, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita? 2. Media atau benda apakah yang digunakan untuk merambatkan bunyi? 3. Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Mengapa? 4. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi? Nah, anak-anak, semua ini adalah tugas ke-1 kalian. Kalian kerjakan tugasnya di buku tulis kalian ya. Nanti ketika sudah selesai mengerjakan tugasnya, kalian foto. Dan fotonya kirim ke ibu guru ya, anak-anak soleh dan soleha. Anak-anak soleh dan soleha, untuk kalian ingat bahwa bunyi dapat didengar oleh indera pendengaran karena proses perambatan bunyi. Bunyi merambat melalui zat perantara seperti udara, benda cair, dan benda padat. Proses perambatan bunyi memiliki kecepatan yang berbeda di setiap media. Bunyi paling cepat merambat melalui benda padat. Hal ini karena pada benda padat, partikel-partikelnya lebih berdekatan. Dengan demikian, bunyi akan lebih cepat dirambatkan. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Anak-anak soleh dan soleha, kalian masih ingat kan pada pembelajaran sebelumnya apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, sekarang Ibu akan mengingatkan kalian
Gagasan pokok yaitu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung yaitu uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah ingat kan apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Kalau sudah ingat, sekarang kalian baca ya cerita tentang siap menghadapi musim hujan berikut ini. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian baca ya bacaan berikut ini. Bacaan yang berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan. Baca dengan teliti ya anak-anak soleh dan soleha. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca bacaan tadi, sekarang carilah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf dalam bacaan siap menghadapi musim hujan. Gunakan diagram-diagram berikut. Nah, ini merupakan tugas kedua kalian. Kalian kerjakan tugasnya di buku tulis kalian. Tulis dengan rapih ya anak-anak soleh dan soleha. Ketika sudah selesai, kalian foto dan fotonya kirim ke ibu guru ya. Ayo anak-anak soleh dan soleha, selamat mengerjakan tugas kedua dan selalu semangat. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Sebelum Ibu akhiri, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.